Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mandasya Putri, bertugas di Puskesmas Batu Rusa sebagai bidan pelaksana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Coach Pangadibun yang sudah hadir, kepada mentor saya selaku Kepala Puskesmas yaitu Pak Tafid yang telah hadir, dan juga penguji Pak Gulfano yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rencana rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan yang berjudul Optimalisasi Pemberian Edukasi tentang Pentingnya Vaksinasi COVID-19 untuk Ibu Hamil melalui kelas Ibu Hamil dan sosial media di wilayah kerja Puskesmas Batu Rusa. Adapun latar belakang saya mengambil kasus ini adalah sekarang sedang diselenggarakan kegiatan pemberian vaksin COVID-19, salah satunya adalah untuk ibu hamil, khususnya di Kabupaten Bangka termasuk di Puskesmas Batu Rusa. Dari data per tanggal 11 Oktober 2021, Kabupaten Bangka untuk data ibu hamil yang sudah divaksin hanya mencapai 42,16%. Sedangkan untuk di wilayah kerja Puskesmas Batu Rusa, ibu hamil yang sudah vaksin hanya 43,75%, sebanyak 105 orang dari sasaran 240 orang, sehingga belum mencapai target yaitu 70% untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok agar menekan penyebaran kasus COVID-19. Dan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan mampu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dan manfaatnya untuk membekali sebagai PNS yang mampu mengaktualisasikan nilai aneka, kedudukan dan peran profesi PNS dalam NKRI dan juga melaksanakan tugas pokok sesuai dengan visi misi instansi. Berikut visi, misi, dan nilai di Puskesmas Batu Rusa. Visinya adalah mewujudkan masyarakat Merawang yang sehat dan mandiri. Di sini ada 4 misi, dan untuk nilai biasanya disingkat dengan bekerja, seperti yang sudah tertera di sini. Ada 6 isu yang saya angkat di Puskesmas Batu Rusa, khususnya bagian kebidanan, yaitu yang pertama kurangnya kepatuhan bidan dalam penggunaan APD, kurangnya pemahaman ibu hamil tentang pentingnya kunjungan 6 kali selama kehamilan, kurangnya antusias ibu hamil untuk melahirkan di Puskesmas Batu Rusa, pengaturan jadwal tugas bidan pelayanan yang masih kurang tepat, kurangnya pemanfaatan fasilitas yang sudah disediakan seperti alat USG, dan juga masih kurangnya antusias ibu hamil untuk vaksin COVID-19. Nah, setelah dilakukan penilaian kualitas isu menggunakan teknik APKL, USG, dan analisis akar permasalahan menggunakan diagram fishbone, maka isu yang saya angkat atau core isunya adalah masih kurangnya antusias ibu hamil untuk vaksin COVID-19. Nah, untuk ide gagasan pemecahan isu rancangan aktualisasi ini adalah optimalisasi pemberian edukasi tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil melalui kelas ibu hamil dan sosial media di wilayah kerja Puskesmas Batu Rusa. Ada 6 rencana kegiatan yang akan saya lakukan dengan 19 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah melakukan pendataan jumlah ibu hamil per desa dengan usia kehamilan lebih dari 13 minggu yang belum vaksin. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, saya akan menghubungi seluruh bidan desa untuk bekerja sama mempersiapkan data jumlah ibu hamil per desa. Lalu akan mendata juga jumlah ibu hamil yang belum divaksin dan selanjutnya akan menentukan 5 desa jumlah ibu hamilnya yang masih kurang antusias untuk divaksin. Untuk kegiatan kedua yaitu menetapkan jadwal untuk pelaksanaan sosialisasi di kelas ibu hamil. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama mendata jadwal kegiatan kelas ibu hamil pada bulan November per desa melalui bidan desa dan pemegang program. Karena kegiatan akan dilaksanakan mulai 2 November sampai tanggal 30 November. Selanjutnya melakukan konsultasi kepada Bikor dan Kepala Puskesmas untuk menetapkan 5 desa dari 10 desa yang masih kurang ibu hamilnya antusias untuk melakukan vaksin. Yang ketiga, menyampaikan jadwal kepada pemegang program serta bidan desa untuk disampaikan kepada ibu hamil di desa masing-masing. Kemudian untuk kegiatan ketiga yaitu menyiapkan materi dan bahan berupa media presentasi PowerPoint atau leaflet untuk kegiatan sosialisasi dan video edukasi yang akan disebarluaskan melalui sosial media. Di sini ada 3 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah menyiapkan materi PowerPoint atau leaflet yang digunakan pada saat kelas ibu hamil. Mengapa PowerPoint atau leaflet? Karena beberapa tempat kelas ibu hamil tidak bisa menampilkan tayangan PowerPoint. Jadi saya akan menggunakan leaflet sebagai media komunikasi atau edukasinya. Selanjutnya yang kedua, saya akan membuat video pemberian informasi yang nanti kurang lebih akan berdurasi 1-2 menit dan selanjutnya akan disebarluaskan melalui sosial media. Setelah saya membuat 2 bahan ini akan saya konsultasikan kepada Kepala Puskesmas, dokter, dan bidan koordinator tentang bahan materi ini apakah sudah baik dan benar untuk diedukasikan atau diberikan informasi
informasinya kepada masyarakat atau ibu hamil yang akan hadir nanti. Selanjutnya adalah kegiatan keempat, melaksanakan sosialisasi pentingnya vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil di kelas ibu hamil dan membagikan video edukasi ini kepada seluruh ibu hamil dan masyarakat melalui sosial media. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan pada saat sebelum sosialisasi seperti bahan tulis atau bahan materi yang akan saya gunakan nanti. Dan yang kedua, menyampaikan materi sosialisasi, dan di sini nanti saya yang akan melakukan edukasi atau menyampaikan informasi tentang pentingnya vaksinasi ini. Yang ketiga, melakukan tanya jawab kepada ibu hamil yang hadir. Saya persilahkan dan juga mungkin bisa sharing untuk ibu hamil yang sudah melakukan vaksin. Yang keempat, membagikan video kepada seluruh bidan desa agar dapat diteruskan kepada ibu hamil. Di sini adalah salah satu kegiatan inovasi yang saya lakukan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang pada saat ini, terutama salah satunya sosial media. Sehingga edukasi yang akan saya sampaikan bisa tersampaikan secara merata untuk ibu hamil yang tidak hadir pada kelas ibu hamil atau bagi keluarga yang mempunyai ibu hamil yang belum vaksin. Dan juga bisa membantu ibu hamil dalam menyampaikan edukasi ini kepada suami agar mendapat dukungan dari suami maupun keluarga untuk melakukan vaksinasi. Selanjutnya ada kegiatan kelima, melakukan pendataan ibu hamil yang akan divaksin saat kelas ibu hamil, pelayanan ANC di puskesmas atau poskesdes termasuk secara online. Di sini ada 3 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah mendata ibu hamil yang ingin melakukan vaksin pada saat setelah melakukan kelas ibu hamil. Bagi yang berminat bisa langsung mendaftar. Dan juga selain itu pelayanan ANC di puskesmas maupun di poskesdes apabila ada ibu hamil yang belum vaksin dan ingin mendaftar, tetap kita layani untuk pendaftarannya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menerima pendaftaran melalui online atau kontak WA. Di sini kita memanfaatkan teknologi sehingga sosial media dapat digunakan dengan baik. Selain itu, pendaftaran online juga sangat memudahkan ibu hamil untuk melakukan pendaftaran. Dan tahapan ketiga, membuat rekapan data ibu hamil yang akan divaksin, sehingga dapat diberikan informasi penjadwalan. Kemudian kegiatan yang terakhir atau kegiatan keenam adalah melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil di puskesmas atau desa. Di sini ada 3 tahapan yang akan saya lakukan. Adalah yang pertama, menginformasikan jadwal pelaksanaan vaksin melalui sosial media atau menghubungi ibu hamil yang akan divaksin. Pada saat pendaftaran, ibu hamil sudah menyertakan nomor HP. Nah, itu akan saya informasikan lagi untuk penjadwalan. Apabila nanti ada pelaksanaan vaksinasi di desa yang dekat dengan ibu hamil, maka akan dilaksanakan di desa. Tapi kalau tidak, akan dikumpulkan di puskesmas Batu Rusa. Selanjutnya, tahapan kedua, menyediakan tempat tunggu khusus ibu hamil saat pelaksanaan vaksin. Karena pada saat di lapangan, kebanyakan ibu hamil ini lelah untuk menunggu mengantri yang panjang. Terus juga ibu hamil tidak kuat untuk berdiri yang lama. Jadi, saya membuat inovasi untuk membuat tempat tunggu khusus untuk ibu hamil, untuk membantu agar ibu hamil merasa nyaman pada saat pelaksanaan vaksinasi. Tahapan yang terakhir adalah melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil oleh petugas vaksinasi Puskesmas Batu Rusa. Ini dari mulai pendaftaran, screening, terus juga penyuntikan sampai ke meja observasi. Nah, untuk 6 kegiatan ini, baik itu nilai aneka, hasil output, nilai organisasi, visi misi organisasi, itu sudah saya cantumkan di formulir F1. Kemudian ini jadwal perencanaan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan mulai tanggal 2 November sampai 30 November, di mana ada 6 kegiatan, dimulai dari minggu pertama, nanti sosialisasi akan dilaksanakan ke saat minggu pertama sampai minggu kedua, lalu selanjutnya dari mulai minggu kedua sampai minggu keempat itu akan ada pelaksanaan untuk vaksinasi ibu hamilnya. Baiklah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk seminar perencanaan kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan di Puskesmas Batu Rusa bulan November nanti. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.